Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cikgu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan selama pembelajaran daring ini juga harapkan semoga kalian tetap semangat belajar kimianya walaupun pembelajaran kita daring. Dan setiap penjelasan cikgu yang di video ini semoga bisa memberikan pemahaman bagi kalian nantinya belajar dari rumah ya. Kondisi pandemi COVID-19 hari ini yang mungkin bertambah kasusnya, maka cikgu harapkan anak-anak cikgu tetap berada di rumah aja dan sering-sering cuci tangan. Kalau ada keperluan yang penting atau terdesak keluar rumah, memang dibutuhkan untuk keluar, maka gunakan masker, kemudian ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap olahraga untuk menambah daya imun kita dan juga makan makanan yang sehat. Oke. Dan pembelajaran kimia kita hari ini kita lanjutkan tentang tata nama senyawa alkena dan alkuna. Kita mulai ya anak-anak cikgu, perhatikan yang di papan tulis. Maka telah tertulis alkena dan alkuna. Alkena itu rumus umumnya CnH2n. Sementara alkuna itu CnH2n kurang 2. Satu-satu dulu kita bahas ya. Yang pertama alkena. Alkena ini merupakan rantai karbon, masih dalam keluarga senyawa hidrokarbon. Nah, rantai alkena ini adalah rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap 2. Ciri khas alkena itu adalah ikatan rangkap 2 dalam ikatan rantai karbonnya. Selanjutnya, kita perhatikan ini adalah rumus umumnya untuk senyawa alkena. Nah, kita perhatikan misalnya C-nya 2. Kalau C-nya 2 berarti H-nya adalah 4. 2 dikali 2 menjadi 4. Berarti C2H4. Bagaimana bentuk strukturnya? Jadi, ini contohnya. Kalau dia C-nya 2, ini C-nya 2. Nah, ini rangkapnya. Ini ya rangkapnya. Dia menunjukkan bahwasannya dia merupakan rantai karbon alkena ditunjukkan dengan adanya rangkap 2 di dalam struktur senyawanya. Maka tulis kita H2 di kanan dan H2 di kiri. Atau boleh kita jabarkan seperti ini. Ya. Jika dia C-nya 3, hanya berapa? Berdasarkan rumus berarti hanya 6. Nih. Ya. H6. C3 perhatikan 1 2 3. Berarti 3 C-nya. H-nya berapa? 6. Kita hitung 2 tambah 1 3 tambah 3 6. Berarti merupakan C3H6. Selanjutnya, kita akan membuat nama di rantai karbon ini. Perhatikan, kalau dia C2 itu kalau C2 namanya C1-nya adalah metena. Jadi ciri khas namanya itu ada ena di ujungnya. Ya, ada namanya ena di ujungnya. C1 itu namanya metena, C2 itu namanya etena, C3 itu nama propena, C4 namanya butena, C5 namanya pentena, C6 nama heksena, C7 heptena, 8 oktena, 9 nonena, dan 10 dekena. Jadi rantai lurus yang dari alkena itu merupakan rantai induk. Misalnya ini ya, ini namanya etena karena merupakan rantainya C2, kemudian namanya ena di ujungnya. Ini rantai lurus ya. Kenapa dibuat N? N ini nanti menunjukkan rangkapnya berada di posisi manakah nanti rangkapnya. Kalau misalnya contohnya ini, berarti namanya adalah, ini kita beri nomor ya, 1, 2, 3. Ya, itu namanya N propena. Ya, N propena. Jadi N ini menunjukkan kalau dari posisi nomor 1, jadi nggak perlu kita bikin 1 propena. Bisa juga 1 propena, tapi lebih bagusnya N propena. Nah, ini kalau dia lantainya lurus. Seperti lagi, misalnya contohnya lagi, nih, bisa diperhatikan. Ini.
rantai yang dekat dengan rangkap yang dekat dengan ujung rantai induk, itulah penomoran dimulai. Nah, kalau dia ini merupakan rantai lurus, ini kan rantai lurus nih, ya. Nah, jadi kita boleh aja mencari dulu sebelah kiri berapa langkahnya, 1, 2, ke kanan 1, 2, sama, berarti boleh dari kiri atau kanan kita ngasih nomor. Oke, sekarang kita kasih dari kiri dulu, 2, 3, 4. Berarti rangkap ini merupakan posisi nomor 2. Jadi rangkap ini posisinya nomor 2. Berarti namanya adalah 2 butena. Ya, namanya adalah 2 butena karena menunjukkan 2 itu adalah menunjukkan posisi rangkap. Jadi rantai induknya kan ini 1, 2, 3, 4 ini rantai induknya. Jadi rantai induknya ada 4, C-nya tuh 2, 3, 4 berarti namanya butena. Posisi berapa rangkapnya? Posisi nomor 2. Berarti namanya 2 butena, ya. Paham sampai sini? Lalu bagaimana nanti jika satu rantai karbon alkena itu memiliki cabang? Sama seperti alkana kemarin ya, coba kita perhatikan contoh apabila dia memiliki cabang. Perhatikan contoh ini. Sekarang cara memberi nama struktur yang ada di papan tulis ini adalah sama seperti alkana kemarin, carilah rantai induknya dulu. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang tidak terputus dan harus ada rangkap di rantai induk. Artinya, rangkap itu harus berada di posisi induk. Ya, kita cari rantai terpanjangnya dan jangan lupa rangkap harus berada di posisi rantai induk. Perhatikan. Nah, jadi rantai terpanjangnya adalah 4 C-nya. Yang mana bisa lurus nih. Ini bisa lurus seperti ini. Ini bisa seperti ini. Dan ini juga bisa. Nah, begini. Nah, itu bisa ya. Dua-duanya bisa karena merupakan ini bisa yang di atas, bisa yang bawah, terserah yang mana kita pilih induknya. Yang jelas dia rantai induk itu adalah rantai terpanjang dan harus melewati rangkap. Nah, berarti ini cabang. Ini cabang dan ini cabang. Siapa namanya? Kita kasih nomor lagi. Jadi perhatikan rangkap. Rangkap ini yang dekat dengan ujung rantai induk itulah penomoran dimulai. Kita misalnya pilihan di atas aja ya, yang di atas. Nah, perhatikan rangkap untuk menentukan penomoran dimulai dari mana. Nah, perhatikan rangkap yang dekat dengan ujung rantai induk yang ada cabangnya di situ. Misal cabang ini dekatnya kemana? Ke kiri kan? Juga rangkapnya juga ke kiri. Berarti penomoran dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4 itu berarti dia butena. Sini ya saya tulis namanya. 4 itu butena. Butena itu berarti menunjukkan dia rantai karbon sebanyak 4, dia merupakan rantai karbon alkena. Di mana posisi ena-nya itu? Di mana posisi rangkapnya? Berarti kan ena itu adalah alkena. Alkena itu berarti kan rantai karbon rangkap. Rantai karbon rangkapnya berada di mana? Berada di posisi nomor 2. Berarti jika 1 ini untuk ini, 2 ini, 3 ini ya. Jadi posisi rangkap itu berada di nomor 2. Jadi induknya merupakan 2 butena. Selanjutnya kita lihat cabang. Cabang itu namanya siapa? Metil. Ya, metil, dan rangkap posisinya berada di mana? 2. Berarti namanya 2 metil, 2 butena. Sama dengan ini juga. Kalau ini berarti penomorannya berada di sini. Namanya sama. 2 metil, 2 butena. Paham? Misal satu contoh lagi misalnya begini. Maka namanya tuh 2, 3 jika kita mau ambil yang lurus. Nih ya, jika kita mau ambil yang lurus seperti ini. Kemudian rantainya berarti propena. Propena karena 3 karbon, berarti propena itu berada posisi nomor berapa rangkapnya? Posisi nomor 1. Dan cabangnya berada di nomor berapa? Ini cabang berada nomor 2. Cabangnya siapa? Metil. Pada nomor berapa? 2. Berarti namanya 2 metil, 1 propena. Oke, bisa dipahami ya. Berikut perhatikan untuk alkuna lagi ya. Alkuna itu rumus umumnya CN H2N kurang 2. Jika C-nya 2 berarti hanya 2. 2 dikali 2 4. 4 dikurang 2 2. Yang gini ya rumus umumnya. Ya, bagaimana strukturnya?
dia merupakan rangkap 3. Rantai alkuna ini merupakan rantai karbon rangkap 3. C-nya 2 nih. Ini C-nya 2. Kita buat rangkapnya 3. Nah, tinggal hanya di sini. Kalau dia cuma 2, berarti namanya etuna. Una ujungnya ya. C-nya 2. Kalau 3 itu propuna, 4 butuna, 5 pentuna, dan seterusnya sampai 10 dekuna ya untuk alkuna. Misalnya lagi itu siapa namanya? Perhatikan, lihat posisi rangkap ya. Lihat posisi rangkap untuk menunjukkan penomoran dimulai. Jadi posisi rangkapnya yang mana dekat dengan ujung. Kalau ke samping dia berapa langkahnya? 1, 2. Berarti 2. Kalau ke kanan berapa dia? 3. 1, 2, 3. Berarti dekat ke kiri ya. Kemudian dia merupakan rantai lurus tidak bercabang. Ini lebih mudah. Berarti 5 dia namanya pentuna. Posisi berapa rangkapnya? Posisi rangkap itu ada di posisi nomor 2. Berarti namanya adalah 2 pentuna. Ya. Perhatikan contoh soal yang ini yang di bawah. Jika dia memiliki cabang. Nah, siapakah nama struktur ini? Nama struktur ini, nah, kita cari yang terpanjang ya. Cari rantai induk yang terpanjang yang tidak terputus dan harus ada rangkap di rantai induk. Nah, coba kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3. Ini tidak bisa jadi rantai induk karena dia tidak melewati rangkap. Dan dia cuma hanya 3. Yang 4 yang bisa. 1, 2, 3, 4 bisa. Atau 1, 2, 3, 4 bisa ya. Penomoran dimulai dari mana? Nah, di sini kan ada cabang nih ya. Dan ini juga merupakan rantai rangkap. Nah, yang ini rantai rangkap nih. Perhatikan. Nah, ini kan merupakan rantai rangkap. Nah, penomoran dimulai dari mana? Perhatikan yang rangkap. Nah ya, perhatikan yang rangkap ini. Karena rangkap ini yang merupakan daya tariknya yang lebih kuat. Jadi sehingga penomoran itu perhatikan dengan posisi rangkap. Posisi rangkap dengan ujung rantai induk itu penomoran dimulai. Ya. Nah, namanya siapa? Kita buat dulu induknya. Induknya itu butuna. Karena 4, posisi nomor berapa rangkapnya? 1. 1 butuna, posisi cabang metil nomor 3. Berarti 3 metil, 1 butuna. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan. Sekarang kita akan membuat strukturnya. Nah, dari nama ini bagaimanakah bentuk strukturnya? Kita perhatikan dulu. Pertama, perhatikan dulu rantai induk. Ini merupakan rantai induk. Rantai induknya pentena, berarti ada 5C. Ya, ada 5C-nya. Kemudian kita lihat posisi berapa rangkapnya. Posisi nomor 1. Anggap kita buat di sini nomor 1 ya. Nah, berarti penomoran kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti begini ya posisinya. Setelah kita tahu induknya ini 5 dan posisi rangkapnya itu ada posisi nomor 1. Nah, selanjutnya kita tengok cabang. Ini cabang. Cabang itu adalah merupakan cabang metil. Metilnya sebanyak 3. Posisi berapa aja? 3, 4, dan 5. Berarti metilnya posisi 3, 4, 3, 4, 4. Berarti gini. CH3, 3, 4, 4 ya. CH3 dan CH3. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya baru kita kasih hanya. Hanya tinggal di sini hanya tinggal 2. Ya. Hanya di sini 1. Hanya di sini 1. Ya. Tidak ada lagi, sisi hanya 3. Nah, beginilah strukturnya dari nama 3,4,4 trimetil 1 pentena. Contoh di alkuna itu misalnya begini, 4 metil 2 pentuna. Bagaimana caranya kita bisa membuat strukturnya? Nah, sama seperti alkena tadi, kita cari dulu rantai induknya. Pentuna berarti 5 ya, C-nya.
Kemudian posisi nomor berapa rangkapnya? Posisi nomor 2. 1, 2, 3. Berarti kita beri penomoran di sini. Setelah itu posisi cabang berada di mana? Posisi cabang ada di nomor 4. Nah, nomor 4 CH 3, 4 metil, 2 pentuna. Tinggal kita tambahkan aja ya. Gini ya. Udah habis. Udah. CH. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini soal evaluasi kita ya. Ada 2 soal. Silahkan dicatat. Berilah nama senyawa berikut dan membuat struktur. Nomor 2, buatlah struktur dari senyawa berikut. Oke? Semoga bisa dipahami dan jawab dengan benar dan jelas ya. Terima kasih.